Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para akhwat salafiyat rahimakumullah. Ya, sampai kepada saya pertanyaan tentang Ustadz Adi Hidayat. Ya, para ustadz salafi, ustadz sunnah telah mempelajari orang-orang yang muncul dan dinisbatkan sebagai penceramah atau dai, ya, Adi Hidayat dan yang lainnya, diantaranya ustadz-ustadz kita yang membahasnya di grup ustadz, ya, Ustadz Badrul Salam, Ustadz Zainul Abidin, saya sendiri, kemudian Ustadz Ahmad Zainuddin, ya, dan para ustadz-ustadz yang lain yang punya grup, termasuk Ustadz Abu Haidar, ya, dan yang lainnya, hafizahumullah. Dan orang ini dinyatakan manhajnya bermasalah, ya, bukan dilihat dari kemampuan dia, katanya menghafal Al-Quran dengan ayatnya, atau menghafal hadis dengan nomor-nomornya. Kalau cuma sekedar itu gampang dilakukan, karena sekarang di komputer semua ada. Cuma saya perlu sampaikan, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ya, ulama besar, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Ibnu Utsaimin, ketika menyebutkan Al-Quran tidak pernah menyebutkan nomor ayat, karena mereka hafal semua Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran tidak pernah sebutkan nomor ayat, karena mereka mengetahui, para penuntut ilmu gampang mencari hal tersebut, apalagi sekarang ada indeks. Hadis-hadis kalau masalah nomor, kalau kita menulis, kita akan sebutkan, karena ceramah sama dengan berbeda dengan tulisan. Kalau kita menulis, kita akan sebutkan nomor karena kita merujuk. Adapun kalau hadis dihafal, itu rata-rata para ulama tidak menyebutkan nomor karena mereka sudah tahu ini ada dalam Sahih Bukhari, ini dalam Sahih Muslim. Nah, untuk mengetahui seorang itu hafal atau tidaknya, dilihat dari cara waktu ditanya. Kalau dia mengisi pengajian, dia akan mempersiapkan diri, gampang menghafal seperti itu. Apalagi cuma untuk sekedar daya tarik. Yang jelas, masalah menghafal nomor ayat atau menghafal nomor hadis itu para ulama tidak pernah melakukannya. Apakah orang ini lebih hebat daripada Syekh bin Baz? Ya, lihat tulisan ceramah-ceramah Syekh Utsaimin, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang sering mengunjungi kita, Syekh Ali Hasan, Syekh Sulaiman yang dikatakan sebagai ahli fikihnya di Madinah. Lebih hebat dari mereka-mereka ini. Mereka tidak pernah menyebutkan nomor ayat ketika menyampaikan ceramah. Lagi pula yang begini bukan hal yang istimewa, biasa. Cuman karena ada orang-orang yang tidak faham, tidak pernah dengarkan, tidak hafal Al-Quran, sekali disebut seperti ini, saya langsung kagum-kagum luar biasa. Yang jelas, ini bukan masalah sebenarnya. Orang mau menyampaikan Al-Quran dengan nomornya, hadis itu tidak ada masalah. Cuman orang ini pemahamannya rusak. Tidak direkomendasikan oleh para ustadz yang telah meneliti tentang ceramah-ceramahnya. Apalagi hukum asal-usulnya. Ingat, disinilah, ya, anti semua itu harus paham manhaj dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu beda dengan menerima orang yang ingin baik, kita terima, kita sangka baik kepada dia. Tapi untuk menjadi pengajar dan sumber ceramah, itu bukan dinilai dari sekedar, oh saya tahu dia hafal Al-Quran begini. Itu orientalis, ya, perusak Islam, rata-rata hafal Al-Quran. Hafal hadis Rasulullah SAW. Nanti harus tahu, ya, ada yang namanya orang orientalis dari Eropa, namanya Wensing. Itu dia sampai pernah membuat, ya, indeks hadis-hadis Rasulullah SAW untuk memudahkan kita mencarinya. Dia membuat dan dia sembunyikan untuk dia sendiri dalam tujuan untuk merusak Islam, mencari hadis-hadis yang nanti akan dikesankan Islam itu bertentangan, Islam itu rusak. Yang kemudian salah seorang ulama berhasil mendapatkan dari dia, ternyata dari sekian banyak buku hadis, dia bisa membuat indeksnya, kayak semacam cara pencari dengan lafaz hadis. Itu luar biasa, berarti dia kuasai semua buku-buku hadis tersebut. Apakah dengan ini berarti dia hebat? Namanya Wensing, orang orientalis. Mereka-mereka ini hafal Al-Quran. Ada di Mekah yang namanya Alawi Al-Maliki yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, togutnya Mekah, orang sufi terkenal. Suka mengajak manusia menyembah dirinya. Ya, bersembunyi di Mekah sana karena ada sebagian orang-orang yang petinggi kerajaan yang mungkin di keluarganya melindungi dia. Ini kalau menulis hadis, keluarkan dengan tahrijnya semua. Dia tahu sumber-sumbernya, dia sebutkan nomor-nomornya, luar biasa. Apakah ini kita katakan dia sebagai orang yang baik, padahal dikatakan oleh Syekh bin Baz sebagai togutnya Mekah? Jadi adalah kebodohan kalau kita menilai, ya, seseorang yang hanya kita dengar dari ceramahnya, kita dengar dari ininya. Emangnya Anda dengar semua ceramahnya? Ya. Kemudian, apakah Anda itu tahu bahwasanya dia itu punya pemikiran yang disampaikan lewat ceramahnya atau menggiring opini kepada pemahaman tertentu? Apakah Anda paham ini? Anda tidak paham. Para ustadz telah meneliti
Dan para ustadz yang ada di Multaqo Duat, yang saya katakan tadi nama-nama mereka telah meneliti dan telah menyimpulkan bahwa ustadz ini bermasalah. Anda saat ini bukan posisinya memberikan bimbingan kepada orang, ya, tapi mendengarkan dari penjelasan para ustadz tentang siapa yang bermasalah, siapa yang pantas diambil ilmu darinya, ya. Inilah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga pernah saya kirimkan artikel berdasarkan pernyataan Muhammad ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini, ilmu agama yang kamu pelajari adalah agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Saya sudah pernah sebutkan juga, Imam Malik menyebutkan bahkan ratusan orang-orang soleh yang tinggal di dekat Madinah yang selalu beribadah di Masjid Nabawi, tidak ada seorang pun yang diambil ilmu dari mereka karena mereka bukan ahli hadis. Ini saya nukilkan semua dalam tulisan yang mungkin pernah juga di-share di grup ini, ya. Lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu, juga ada ceramah saya tentang masalah itu supaya kita mengetahui beda antara kita mengajak orang berteman, sama-sama saling menasihati, kita bersangka baik sama dia, tapi menjadikan orang guru ini punya level tersendiri. Orang yang menjadi guru agama itu bukan cuma orang yang soleh, bukan cuma orang yang kuat hafalannya, tapi harus benar manhajnya. Kita tahu asal-usulnya dalam menuntut ilmu, ya, bukan sekedar pandai berbicara atau menampakkan sesuatu yang kita katakan tadi hafal sampai mengetahui ayat Al-Quran dengan nomor-nomornya. Ini para ulama tidak melakukannya. Apakah dia mungkin bisa dikatakan lebih pintar dari para ulama? Para ulama tidak melakukannya. Standar yang dikatakan ilmiah itu adalah kalau dia sebutkan Al-Quran, ya, sebutkan lafadznya, benar pelafatannya, kemudian dia menukil tafsir dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar penukilannya, antum buktikan atau anti semua buktikan ketika dia menukil mana tafsir Ibnu Katsir, saya melihat anti buktikan. Nah, sekarang ini anti kan tidak pernah membuktikan apa-apa, cuma dengar-dengar saja, ya. Makanya bertanya kepada orang yang berilmu. Anda itu atau anti semua bertanya bukan cuma dalam masalah fikih, masalah haid dan nifas. Bertanya kepada ustaz termasuk siapa yang pantas diambil ilmu darinya. Para ulama dari dulu melakukan hal tersebut. Ya, sebagai seorang ahlu sunnah atau salafi, ikut manhaj salaf, bukan mengikuti manhaj hawa nafsu kita sendiri-sendiri, pertimbangan kita sendiri-sendiri dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ini jawaban saya tentang ustaz atau yang disebut dengan Ustaz Adi ini atau yang lainnya, ya. Ada hal-hal yang banyak tersebar di masyarakat, tersebar di kalangan salafiyin, ustaz-ustaz yang bermasalah tersebut tidak dirujuk kepada para ustadz yang telah mengetahui keadaan mereka, akhirnya kacau keadaannya. Dan mereka-mereka ini ada yang sudah dihubungi, dinasihat, tapi tidak berubah. Sehingga begitu seperti itu keadaannya. Makanya untuk menilai seseorang sebenarnya bisa kita bertanya dalam masalah-masalah manhaj kepada dia. Contohnya, kalau ingin menilai seorang ustadz, tanyakan bagaimana tanggapannya terhadap demo, bagaimana tanggapannya terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang, akan kelihatan penilaiannya. Ya, akan kelihatan manhajnya yang sesungguhnya. Itulah cara menilai manhaj pemahaman seorang untuk dijadikan patokan apakah pantas diambil ilmu darinya atau tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dalam kebaikan. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.